Salam semua. Sekali lagi saya mau sapa dengan kita semua, sebab ada yang baru, ada yang sudah lama, dan yang menggembirakan bagi kami sebagai jemaat RJ Ministry adalah bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Saya ucapkan salam sekali lagi. Oke, selamat bergabung dengan kami warga negara surga. Kita adalah sewarga di dalam RJ Ministry, dan puji Tuhan bagi Anda yang baru saja bersama dengan kami, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat ber-RJ Ministry di gereja kita RJ Ministry yang dikenali sebagai RJ Ministry. Kita bersyukur karena RJ Ministry merupakan satu-satunya gereja di bawah naungan pimpinan SIB Semenanjung yang kita panggil sebagai RJ Ministry, yang pada awalnya adalah atau pada dasarnya adalah SIB. Oke, tapi karena kita semua di sini rata-rata atau majority merupakan generasi, itu sebabnya kita ambil sebagai RJ Ministry. Jadi kita sangat bersyukur karena di opsi kita ada community di dalam RJ Ministry, dan saya senang sekali dapat bersama-sama dengan kamu semua. Puji Tuhan, yang mungkin ramai yang baru kan? Ramai yang baru, ada yang degree, ada juga yang diploma. Sebenarnya kita ada satu program welcoming, tapi karena situasi dan keadaan tidak mengizinkan kita, jadi bagaimanapun masa ke semasa pihak kepimpinan atau RJ Ministry akan memaklumkan kepada Anda bila program itu akan diadakan. Oke, jadi dalam program itu ada banyak perkara yang harus dan perlu Anda ketahui tentang RJ Ministry. Baik, hari ini saya rindu sekali untuk membawa kita belajar bersama tentang satu tema, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Oke, hidup memuliakan Tuhan, saya percaya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda hari ini, sangat-sangat penting untuk kita memperhatikan hidup kita, supaya kita senantiasa setiap saat, setiap hari dapat memuliakan Tuhan dengan aspek segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tidak kira apa saja, dan itu yang harus kita perhatikan, bagaimanakah hidup yang betul-betul memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, jadi ini merupakan sebuah tuntutan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen hari ini, supaya hidup kita betul-betul berkenan dan memuliakan Tuhan. Kita lihat firman Tuhan, mari kita sama-sama buka 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dua ayat yang akan saya usahakan untuk kita belajar bersama. Saya akan usahakan untuk saya perjelaskan kepada Anda semua apa yang patut kita lakukan di dalam bahagian tema ini. Oke, kita baca bersama 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11, 1, 2, 3. Supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Sebelum kita belajar lebih jauh, lebih dalam tentang bahagian ini, saya mau perjelaskan tentang latar belakang sedikit daripada ayat ini. Kamu lihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pasal pertama, ayat yang pertama. Saya mau baca, kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal pertama, ayat yang pertama. Ada jumpa? Ada?
Oke, kamu baca bersama. 1, 2, 3. Oke, baik. Nasihat Rasul Petrus di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 itu merujuk kepada jemaat yang tersebar atau yang menjadi pendatang dan perantau di beberapa daerah di kota Romawi. Di mana? Di Pontius, Pontus, apa lagi? Ada 4 kan? Ada 4. Jadi di beberapa daerah ini yang merupakan satu kota yang besar di bawah naungan pemerintahan kerajaan Romawi, dan di setiap daerah ini seperti di dalam ayat pasal yang pertama, ayat yang pertama itu merupakan orang-orang pendatang yang bukan Yahudi, maksudnya orang Yunani yang tersebar di beberapa daerah di situ yang menjadi orang Kristen. Dan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini merupakan sebuah nasihat daripada Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di beberapa daerah itu yang tersebar yang menjadi pendatang atau perantau. Mereka bukanlah penduduk tetap atau mereka bukanlah ada kewarganegaraan di dalam kerajaan Romawi atau di beberapa daerah di situ. Oke. Kalau kita di Semenanjung, kita masih warga negara Malaysia, tapi kita pelbagai daerah negeri, dan kita ada di opsi merupakan perantau hanya sementara. Ada yang 2 tahun diploma, ada yang 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun dan selanjutnya. Mungkin ada yang mau ambil PhD, kedoktoran dan sebagainya. Kamu mengambil waktu yang lama, tapi dalam masa yang sama kita juga sebagai perantau dan pendatang. Saya juga dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang pastor di Semenanjung yang berasal dari Sabah dan Sarawak, itu merupakan hamba Tuhan atau seorang pastor yang menjadi perantau untuk jiwa Tuhan. Jadi sebelum kita lanjut di sini untuk belajar, maka kita perlu pahami latar belakang daripada bahagian ini. Jadi ini merupakan sebagai nasihat Rasul Petrus kepada jemaat, kepada bangsa yang tersebar di beberapa daerah di kota Romawi pada waktu itu. Oke, jadi kita akan perhatikan ada beberapa perkara yang menjadi bahagian kita yang juga merupakan sebuah nasihat Rasul Petrus kepada jemaat di situ dan juga kepada kita pada hari ini. Oke? Seperti yang saya katakan tadi bahwa pendatang dan perantau mereka tidak punya hak untuk tinggal tetap di satu tempat. Kita tidak ada hak untuk tinggal tetap di opsi untuk selamanya karena kita hanyalah perantau atau pendatang asing. Kita bukan Filipin maksud saya. Tapi kita masih ada kewarganegaraan Malaysia. Tapi apa yang sangat penting di sini, apa yang saya mau sampaikan ada beberapa perkara. Tapi sebelum itu, definisi tentang memuliakan. Definisi tentang memuliakan itu berbicara atau bercakap tentang bagaimana kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan 3 alasan. Yang pertama adalah karena hanya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Dan kedua, karena Dialah Allah yang sanggup menyelamatkan manusia dari kutuk dosa melalui darah Kristus. Dan yang ketiga adalah Dia adalah sumber hidup kita. Dialah tempat kita bersandar dan harapan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita. Karena apa? Dia sudah memberikan kita keselamatan, Dia sudah menebus kita dari segala dosa melalui darahnya di atas kayu salib. Jadi apakah tanda atau apakah tindakan kita, apakah respon kita untuk menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita?
yang merupakan tindakan kita untuk mempermuliakan Dia. Jadi kita akan perhatikan bersama. Jadi pertanyaan kita adalah, apakah ciri-ciri kehidupan yang mempermuliakan Tuhan? Yang memuliakan Tuhan, atau cara hidup yang memuliakan Tuhan? Sikap apakah yang patut kita bangun untuk kita memuliakan Tuhan? Jadi ada tiga, sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Dan juga merupakan nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di beberapa daerah di Kota Romawi pada waktu itu. Dan itu yang akan saya sampaikan kepada Anda. Dan saya percaya kita belajar ini dan kita tangkap ini dan kita coba mempraktikkan di dalam hidup kita. Ada tiga sifat atau cara hidup yang berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, kita masuk dalam hal yang pertama. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjauhkan diri daripada kedagingan atau keinginan daging. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku, yaitu merujuk kepada jemaat yang tersebar atau yang ada di beberapa daerah di Kota Romawi, aku menasihatkan kamu, kata Petrus, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang berjuang melawan jiwa. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya mau bongkar tentang akibat daripada keinginan-keinginan daging. Jadi, rata-rata kita ini, termasuk saya, adalah orang yang baru saja lahir di dunia. Jadi saya mau bongkar, bolehkah? Saya mau bongkar beberapa masalah kita atau keinginan-keinginan daging yang mempengaruhi hidup kita sehingga setiap detik, setiap saat kita tidak mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita. Keinginan atau itu bercakap tentang keterikatan. Keterikatan pada satu perkara atau pada satu benda. Oke, yang pertama, sebagai contoh. Saya lihat zaman sekarang atau zaman now adalah kita dipengaruhi oleh atau kita semua memegang, kita memiliki smartphone. Apa kaitan dengan keinginan? Tidak cukup Vivo 15, pergi di Vivo 19. Kemudian, bila kita sudah puas dengan COVID-19, silap pula. Bila kita sudah puas dengan Vivo 19, maka kita akan bertukar pikiran supaya kita memiliki iPhone. Siapa yang suka merancang soal handphone ini? Baru-baru ini, beberapa bulan yang lepas saya bukan keadaan terpaksa, tetapi karena pelayanan saya relakan untuk saya beli handphone yang kita guna live streaming ini karena keperluan pelayanan, bukan karena keinginan. Keinginan tapi mendatangkan berkat. Tapi yang menjadi masalah kita zaman sekarang adalah bila keinginan kita untuk membeli smartphone atau handphone dari yang sederhana pergi yang lebih sederhana, yang lebih lagi, maka akan membuatkan perlahan demi perlahan hati kita akan dikuasai oleh keinginan. Nah, apa yang terjadi di situ kalau kita mau beli smartphone yang lebih canggih, maka kita perlukan duit. Hati-hati sekarang ini
Mungkin ada di beberapa di antara Anda yang mendapat maklumat yang saudara kita Joel post tentang skema. Mereka hubungi kita untuk mendesak agar kita mentransfer duit ke dompet mereka. Dan bukan itu saja, sekarang ini saya perlu terus terang dan juga perlu sampaikan ini kepada kita supaya kita berhati-hati. Sekarang ini saya suka lihat video tentang kegiatan Along. Kamu kena hati-hati. Mereka menawarkan, ada juga di Facebook, dan kalau kamu rajin pergi tengok video di YouTube, ada banyak cara atau alternatif yang digunakan oleh Along supaya mereka menawarkan kepada kita supaya kita pinjam duit dengan mereka. Tapi apa yang terjadi adalah apabila kita terikat dan terus terikat dengan keinginan duit dan kita sudah terjebak dengan apa yang mereka tawarkan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan dalam hidup kita. Karena Along, mereka tidak berkompromi. Bagaimanapun kita tidak ada duit, tidak ada uang, jangan sampai Anda meminjam kepada Along. Saya percaya dan saya yakin di antara kita hari ini, tidak ada yang pinjam Along. Walaupun tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, kamu punya bayaran di opsi. Kalau kamu tidak ada duit, minta dengan Tuhan. Itu sebab selalu saya menghubungi beberapa di antara Anda atau bagi Anda khususnya yang ada di college, saya mau tahu keberadaan Anda bagaimana. Karena di pihak kepimpinan RJ Ministry kita menyediakan kebajikan, tapi dalam masa yang sama perlu Anda berdoa, sama ada terima atau tidak. Jadi keinginan-keinginan ini akan mempengaruhi kita dengan perkara-perkara yang menjadikan kita terikat, seperti yang saya katakan tadi, smartphone dan duit. Kalau smartphone itu sudah mempengaruhi hidup kita setiap hari, kita bangun setiap pagi dari tidur, kemudian kita dahulukan handphone, cek, ada SMS, ada WhatsApp, pasti ada, daripada membaca firman Tuhan. Saya mau tanya kamu, kita lebih dulu membuka laptop dan handphone pagi selepas dari tidur, atau kita membaca firman Tuhan? Mana yang lebih memuliakan Tuhan? Smartphone. Ya pasti smartphone. Tapi kalau kita menggunakan smartphone dengan cara yang betul, maksudnya setiap pagi setelah kita bangun dari tidur, kita berdoa, kita buka handphone, kita baca firman Tuhan, kemudian baru kita buat kerja kita yang lain, maka tidak menjadi masalah. Kita ada doa, kita ada hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kita membangun sebuah mezbah doa atau hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu, maka segala sesuatu yang kamu perlukan disediakan oleh Tuhan, termasuklah keuangan. Saya percaya semua kamu di sini adalah orang-orang yang memerlukan duit yang sedikit. Oke, jadi apa yang menjadi penting di sini adalah kita coba menghindari, kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan. Maksudnya kita boleh kontrol setiap keinginan kita dengan baik. Kita berusaha untuk hindari keinginan itu yang boleh mempengaruhi kita atau menjerumuskan kita daripada dosa.
Jadi kita perlu memiliki sikap tegas agar kita dapat mengontrol seluruh kehidupan kita. Kita dapat mengendali seluruh kehidupan kita. Menjauhkan di sini ini berarti suatu perintah yang merupakan larangan agar kita hindari. Jauhkanlah dirimu dari babi-babi. Gitu kan? Bukan. Jauhkanlah dirimu daripada keinginan-keinginan smartphone. Dari duit. Oh, sekarang ini bila saya buka, saya punya WhatsApp, tengok status, semua hantar tentang bisnis, produk, dan sebagainya. Setiap saat, bila saya buka handphone, ada saja. Tapi tidak ada larangan bagi Anda untuk berusaha apa yang menjadi keperluan bagi Anda. Tapi jangan sampai itu mempengaruhi kita, menjadikan satu keinginan dalam hidup kita, akhirnya kita akan terikat dan kita akan melupakan berdoa. Kita lupa membaca firman Tuhan, apatah lagi kita melakukan pelayanan Tuhan. Oke? Jadi kuncinya adalah, atau sebelum itu, ketika pikiran kita kacau, ini yang harus kita perhatikan. Pada waktu keinginan sudah menguasai kita, maka hati dan pikiran kita akan kacau, akan terjadi gangguan jiwa. Hati-hati dengan handphone. Ada juga kawan saya yang dulu, karena dia sudah terikat dengan game, hari ini dia mengalami gangguan jiwa. Tahu pula kita. Yang saya risau ini, kamu sebagai student di sini, kalau kita terlalu melayan keinginan kita tentang smartphone dengan game yang ada, saya risau kalau kita menjadi orang yang waras. Yang akan mengalami gangguan jiwa, akan menjadi orang yang tidak waras, dan akhirnya kita akan mengalami kehancuran segala-galanya dalam hidup kita. Jadi kita perlu hati-hati dan berjaga-jaga dengan smartphone. Jadi kuncinya, saya mau berikan kunci kepada kita dalam hal yang pertama ini. Kuncinya adalah ada kerelaan untuk melepaskan keinginan atau keterikatan itu yang menghancurkan masa depan kita. Dan seterusnya membangun atau membina satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Yang dimana kita mengambil komitmen yang baru itu, kita mempermuliakan Tuhan melalui smartphone dengan setiap alat-alat yang kita guna dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terlalu mementingkan tentang keperluan pribadi kita. Tidak masalah kita menjual produk dengan bisnis yang ada. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus di situ. Akhirnya kita memilih untuk tidak berdoa. Tidak membaca firman Tuhan. Ini hal yang pertama. Dan ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar, orang-orang Kristen, orang yang percaya yang ada di beberapa daerah di kota Romawi. Tetapi waktu itu mereka tidak ada handphone sebenarnya. Ini yang saya sampaikan tadi itu adalah karena masa kini. Okay. Kalau dulu itu mereka lebih kepada yang ditekankan tentang Alkitab, oleh Alkitab adalah tentang penyembahan berhala, patung dan sebagainya. Tapi sekarang ini yang dulu tidak ada smartphone, kita sekarang memiliki smartphone. Jadi kita hati-hati. Walaupun kita tidak menyembah dengan patung di bilik kamu. Tapi kita menyembah dengan smartphone kita. Kita perlu hati-hati, kita perlu berjaga-jaga. Oke, yang kedua, sifat kekristenan yang memuliakan Tuhan yang kedua adalah rajin berdoa. Kita sudah masuk dalam hal ini. Rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Bagaimanakah hidup atau sifat Kristen yang mempermuliakan Tuhan dalam hidup mereka adalah mereka rajin berdoa dan membaca firman Tuhan setiap masa. Sesibuk bagaimanapun kita dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, dalam studi kita, ada kerja-kerja yang dipertanggungjawabkan kepada kita dalam satu kelompok atau secara individu.
Diberikan kepercayaan kepada kita supaya kita siapkan itu dan kita berikan kepada pihak tertentu. Tapi kalau kita sudah terlalu fokus dengan kerja itu, akhirnya kita lupa berdoa dan membaca firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan secara tidak langsung atau secara langsung, hidup kita tidak lagi memuliakan Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati. Jangan terlalu dengan kesibukan kita. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya kita kerjakan dulu apa yang penting bagi Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, maka semua yang kamu perlukan akan disediakan oleh Tuhan. Dari belakang. Dia yang akan menyertai dan memimpin Anda. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan. Saya percaya dalam ayat yang ke-12 dikatakan tadi, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kita di sini, di opsi, kita bukan hanya sebagai pendatang di opsi, kita dikelilingi oleh bangsa Melayu, India, dan orang asli. Kita adalah pendatang dari Sabah dan Sarawak yang hanya menetap sementara di opsi. Tapi yang bagusnya kita masih kewarganegaraan Malaysia. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini adalah kita harus memiliki cara hidup yang baik yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah bangsa. Di sekeliling kita. Di opsi kamu banyak kawan-kawan yang tidak seagama. Yang tidak sama suku. Tapi saya percaya pada waktu kita belajar hal ini, kata Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa. Bukan murut, bukan dusun, bukan lundaya, bukan bidayu, apalagi kenya, iban. Tapi milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang boleh memuliakan Tuhan setiap kehidupan kita. Yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di sini adalah apabila kita memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi atau bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita hari ini, supaya apabila mereka menghina kita, memperbodoh-bodohkan kita, memfitnah kita, memperlecehkan kita dan sebagainya, mereka melihat dari perbuatan hidup kita. Mereka melihat dari segi tindakan hidup kita yang memuliakan dan meninggikan Tuhan. Yang mereka lihat di dalam hidup kita. Nah, gambaran cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan adalah mereka yang bertekun, berdoa. Dalam doa kita izinkan Roh Kudus memerintah dan memimpin hidup kita sehingga kita tidak mudah menuruti keinginan daging. Waktu kamu makan di kantin, di college, berdoalah. Jangan kamu malu berdoa ada orang Muslim atau kawan-kawan kita yang tidak seagama. Lihat kita berdoa. Dalam nama Yesus, kasih begini saja. Kamu tidak perlu peduli. Sebab itu bukan itu yang menggambarkan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Tapi fokuslah diri kita untuk Tuhan saja. Kalau berdoa, jangan malu-malu, jangan segan. Kalau ada orang lain di sekeliling kita. Oke? Kita berdoa, disuruh berdoa makan pun kita malu-malu. Jadi, apa yang kita boleh tangkap tentang cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan kalau kita tidak belajar dari hal-hal yang begitu. Nah, seterusnya adalah cara hidup yang baik adalah mereka yang taat dan setia meneliti dan belajar firman Tuhan setiap masa. Jadi ini adalah ciri-ciri atau sifat kehidupan yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup kita dan akan memuliakan Tuhan dalam hidup kita.
rajin berdoa, dan membaca firman Tuhan. Hal yang ketiga dan terakhir, cara hidup yang baik dan memuliakan Tuhan yang ketiga adalah tentang sifat kekristenan kita. Di ayat yang ke-12 tadi katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Gambaran sifat kekristenan ada 3. 1, melalui perkataan kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, sifat kekristenan kita di dalam hal ini ada 3, yaitu melalui perkataan kita. Paulus berkata di dalam pelayanannya kepada jemaat yang ada di kota Efesus, dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Maksudnya kita perlu berjaga-jaga dan berwaspada dalam setiap ucapan, dalam setiap perkataan kita. Apabila lidah kita mengeluarkan sebuah kata-kata, kita perlu kita perlu selidiki dulu. Semada perkara itu boleh membangun, boleh membuatkan hidup orang lain dikuatkan, diteguhkan, atau sebaliknya. Jadi kita perlu hati-hati. Karena apa? Perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, dia seperti api yang boleh membakar hutan yang sangat besar, dari api yang kecil kepada api yang boleh membakar seluruh dunia. Demikian juga dengan lidah kita, dari hal yang kecil, tapi boleh meribak, akhirnya boleh menghancurkan hidup orang lain. Apalagi kalau kita atau orang yang suka menggosip-gosip. Kalau gosip menceritakan kebaikan, kamu kumpul-kumpul, kita kumpul-kumpul untuk menceritakan kebaikan seseorang, tidak ada masalah. Itu namanya membangun. Tapi kalau kita berkumpul satu tempat, lepas itu kita menggosip, yang dinamakan membawang. Dan dari situ kita ngingung bercakap dengan satu dengan yang lain, kita memperburuk-burukkan dengan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa itu merupakan sebuah api yang kecil akan membakar dan menghancurkan hidup orang lain. Ya, kita perlu hati-hati. Sebab dengan perkataan itu, dalam ayat ini dikatakan, pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Maksudnya mereka ada kekuatan, mereka mendapat kasih dari Tuhan melalui perkataan dan tindakan hidup kita. Yang akhirnya dari sifat kekristenan seperti itu akan mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Dan akan membawa hidup orang lain, akan dibangunkan, dikuatkan, diteguhkan, dan mereka juga akan berusaha untuk mencari siapakah Tuhan kita. Jadilah teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku, dalam perbuatan kita, dalam kasih kita, kata firman Tuhan. Di mana kita berada, ingat ini baik-baik. Oke? Nah, sifat kekristenan yang kedua adalah melalui tindakan dan perbuatan kita. Dalam 2 Tawarik, pasal 3, ayat 20 dan ayat 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi seperti Hizkia. Seorang pribadi seperti Ayub juga, dia adalah orang yang baik, melakukan baik di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita bilang, ada banyak alasan kita, salah satunya adalah, saya bukan orang yang sempurna. Saya tidak boleh buat apa yang terbaik. Ya, kita masih orang yang tidak sempurna. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk belajar.
Karena tujuan hidup kita adalah surga, bukan dunia. Jadi belajarlah apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita. Melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Apa yang dipercayakan oleh raja kepada Hizkia dipercayakan oleh Tuhan kepada Hizkia di seluruh Yahuda, melalui tindakan dan perbuatannya, dia melakukannya dengan baik-baik. Dia berusaha menjadi orang yang jujur. Meskipun banyak orang yang membuatkan kita tidak jujur. Tetapi pada waktu dan pada saat kita memilih untuk menjadi orang jujur, percayalah, kita semakin berjalan di dalam kesempurnaan. Meskipun kita bilang, kita bukan orang sempurna. Selagi kita di dunia memang kita tidak sempurna. Tapi pada waktu dan pada saat kita memilih untuk mentaati firman Tuhan, berarti kita berjalan dalam kesempurnaan dengan Tuhan. Tuhan akan sempurnakan hidup kita kalau kita memilih untuk disempurnakan. Oke? Jadi ini sangat penting. Apalagi dengan pergaulan. Yang ketiga adalah pergaulan atau hubungan antara sesama. Sifat kekristenan dilihat oleh orang lain di luar sana melalui pergaulan kita. Melalui hubungan kita antara sesama. Kita di college atau di opsi, ada banyak kawan kita yang tidak seagama dengan kita. Tunjukkan sifat kekristenanmu yang sejati kepada mereka melalui pergaulan, hubungan Anda dengan mereka, melalui tindakan dan perkataan Anda. Ini sifat kekristenan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang terakhir dan last di sini, sebagai pendatang dan perantau, mereka hanya diberikan waktu yang singkat. Kita sebagai perantau, kita sebagai pendatang asing di satu tempat, kita diberikan waktu hanya singkat. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, 5 tahun. Sangat singkat. Jadi, kita tidak boleh menjadi sebagai penduduk tetap di situ. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita memilih untuk menjadi orang perantau atau sebagai seorang pendatang asing yang baik di tengah-tengah bangsa, yang bukan sebangsa dengan kita. Status atau posisi kita atau kewarganegaraan kita adalah surga, bukan bumi ini. Kita tidak ada hak memilih untuk tinggal lama di dunia. Karena bumi ini adalah milik Tuhan. Waktu kita di dunia terlalu singkat dan Tuhan saja yang boleh mengatur waktu kita. Dia boleh mempercepatkan waktu kita, dia boleh juga memperpanjangkan waktu kita di dunia. Itu sebabnya kita sebagai pendatang dan perantau di dunia yang sementara saja. Ada waktunya Tuhan akan, bila waktu akan jemput kita. Kita tidak tahu waktu Tuhan. Tapi apa yang perlu kita lakukan di sini adalah sebagai penduduk yang sementara saja. Karena kewarganegaraan kita adalah surgawi. Yang nantinya kita akan bersama dengan Kristus di surga. Itu sebabnya persiapkan dirimu sebaik-baik mungkin sebelum waktu Tuhan atur dalam hidup kita. Sebab itu dalam Efesus kita baca bersama. Ini sangat penting. Kita baca bersama dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan sampai ayat yang ke-17. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Sebab itu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saya sudah menjelaskan banyak perkara dalam bahagian ini dari awal. Dan dikatakan Rasul Paulus di sini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Apa ini bebal nih? Orang yang keras hati, orang yang keras kepala, orang yang keras lutut, orang yang keras tangan.
dan orang yang tidak tahu apa-apa, seperti orang bodoh. Tetapi kata firman Tuhan, jadilah seperti orang arif. Arif itu adalah seperti seorang pengurusi, seorang paguam, seorang luyong, apa itu? Yang secara sistematik, apa yang dia buat itu betul-betul teratur. Jadi Tuhan mau menghendaki supaya kita menjadi orang arif. Yang punya cara hidup yang betul-betul konsisten dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengerti kehendak dan kita berusaha supaya kita dapat mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya 3 perkara ini, bila kita berusaha dan berusaha, kita akan menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu, jemaatmu yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, mereka yang bersama dengan kami di tempat ini, demikian jemaatmu yang bersama kami secara online. Tuhan berkati setiap pribadi kami, sehingga kami mulai mempraktikkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Yang kami percayakan di mana akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengubah seluruh kehidupan kami. Berkati setiap anak-anakmu, kiranya kebenaran itu akan menyertai kehidupan mereka sepanjang masa, di mana saja mereka berada, bersama dengan orang-orang yang tidak seagama dengan kami. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami berusaha dan kami terus bertekun. Kami tetap berusaha supaya kami menjadi orang yang dapat memberkati orang lain di sekeliling kami. Boleh membangun hidup orang lain melalui perkataan kami, melalui tindakan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, semuanya itu akan meneguhkan, akan membangun hidup kami. Kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati kita akan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.